Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhidatul Jasni, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Keluarga. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai etika, moralitas, dan hukum. Yang pertama, etika. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus, kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan klien. Baik, yang kedua yaitu moralitas. Nah, moralitas ini meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia itu. Yang ketiga yaitu hukum. Nah, hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang, apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Kita beralih pada materi kedua, yaitu mengenai etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang memengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling itu sendiri. Yang pertama yaitu tanggung jawab, kedua integritas, ketiga komitmen, keempat kebebasan memilih, kelima kekuasaan, dan yang keenam hak untuk berduka. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh seorang konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Materi ketiga mengenai konflik-konflik etika. Morrison 1982 mengemukakan 4 jenis konflik ketika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan. Ketiga, apa titik utama perkembangan etika. Keempat, bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Yang keempat yaitu kode etik profesional. Kode etik para pekerja profesional memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu pertama, sebagai kode pengarahan perilaku, dan yang kedua, kode pengarahan hubungan antara konselor dengan klien. Untuk materi yang keempat, yaitu mengenai pengambilan keputusan etik. Dalam pengambilan keputusan etik,
Konselor dapat mendasarkannya pada nilai-nilai pribadi dan standar etik yang berlaku. Konselor juga dapat merujuk ke rekan kerja profesional dan aturan khusus. Untuk bisa mengambil keputusan etik yang baik, konselor harus memiliki informasi yang cukup banyak tentang etik demi kesejahteraan diri sendiri dan kliennya. Konselor tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademik tentang etik. Konselor harus memiliki pengalaman kerja dan dapat menilai pada tingkat perkembangan apa mereka dan rekan kerjanya beroperasi. Selain itu, konselor harus memiliki informasi tentang peraturan pemerintah daerah atau kota dan nasional serta keputusan legal lainnya. Hal ini akan mempengaruhi cara mereka bekerja. Konselor rentan terhadap pengaduan malpraktik sipil dan kriminal, terutama terhadap pelanggaran hak-hak klien atau aturan sosial. Salah satu cara yang dapat digunakan konselor untuk melindungi diri mereka secara legal adalah menaati standar etik dari organisasi profesional tempat mereka tergabung dan bekerja sesuai praktik normal yang sudah diakui. Konselor harus dapat membela diri terhadap apa yang mereka lakukan. Materi kelima yaitu mengenai hubungan ganda. Beberapa aspek problematis mengelola hubungan ganda adalah bahwa hubungan tersebut dapat merembes, sulit dikenali, tidak bisa dihindarkan, berpotensi merugikan dan menjadi subjek nasihat yang bertentangan dari bermacam-macam ahli. Hampir semua kode organisasi profesional menyarankan agar tidak terlibat dalam hubungan ganda, utamanya karena potensi penyalahgunaan wewenang, eksploitasi terhadap klien, dan merusak objektivitas. Meskipun demikian, kode etik tidak memandatkan pelarangan hubungan ganda. Fokus terbaru kode etik adalah tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi dan gangguan pada klien dan bukannya larangan universal terjadinya hubungan ganda. Hubungan ganda tidak bisa dihindari pada situasi tertentu dan bahwa larangan global tampak bukan menjadi jawaban realistik karena ikatan antar individu tidak statis melainkan mengalami revisi ulang dari waktu ke waktu. Tantangan bagi konselor atau praktisi adalah belajar bagaimana mengelola fluktuasi batasan dan secara efektif mengatasi kendala peran yang tumpang tindih. Salah satu kunci untuk mempelajari bagaimana cara mengelola hubungan ganda adalah dengan memikirkan cara untuk meminimalisir risiko yang ada atau mungkin terjadi. Pada materi ke-6 yaitu bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Erlihi 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektivitas mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini, akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arahan tindakan. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Materi ketujuh yaitu mengenai hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien. Pertama itu yang tersirat dan yang tersurat. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Materi yang terakhir yaitu mengenai cara meminimalisir risiko. Corey 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Baik, demikianlah
penjelasan materi mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Apabila ada kesalahan, baik itu dari suara-suara yang mengganggu ataupun dari penjelasan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.